وتتعلم تعلم الفادة واستفادة لا على سيدنا وحبيبنا وشيخنا رسول الله ثم إلى مشايخنا والدينا وأجدادنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى نيات الشفاء وقبول وعلى من وصل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian yang sebelumnya. Kemarin sudah kita ngebahas mengenai tentang waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya sholat. Ya, berikut termasuk itu ada beberapa pengecualian, diantaranya kemarin mengqadha sholat. Ya, itu tidak berlaku di waktu-waktu yang 5 tersebut. Ini sebetulnya insya Allah kita juga udah pada pernah membaca, pernah belajar ya kitab-kitab yang Safinatun Najah dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah kita hanya murojaah atau mutolaah, dan insya Allah tetap tidak mengurangi fadilah tolabul ilmi. Ya, dapat barokah, dapat keutamaan duduk i'tikaf di masjid tolabul ilmi insya Allah. Melanjutkan kajian yang lalu, kita sudah memasuki di halaman 195 babu syurut wujubis sholat, yaitu bab yang menjelaskan tentang syarat seseorang wajib sholat. Jadi siapa sajakah orang yang wajib mengerjakan sholat? Ada syaratnya. Nah, maksudnya apa? Makna daripada makna syuruti wujubis sholat, makna daripada syarat dari wajibnya sholat, maksudnya adalah ya allati idza ijtama'at fi insanin wajabati sholatu 'alaiha. Jika terkumpul syarat-syarat tersebut, ya, jika terkumpul syarat-syarat tersebut pada diri kita atau pada diri manusia, maka pada saat itulah wajib dia melaksanakan sholat. Ketika syarat wajib sholatnya tidak terpenuhi, berarti kalau dalam pandangan syariat orang tersebut belum wajib untuk mengerjakan sholat. Jadi ini syaratnya ada berapa? Di sini kalau yang di kitab ini disebutkan wahya sittatun, ada 6 syarat orang itu dikatakan baru wajib melaksanakan sholat. Yang pertama, al-islamu, yang wajib sholat itu adalah orang Islam. Ya, yang wajib sholat itu adalah orang Islam. Bagaimana dengan orang yang bukan Islam tidak wajib? Namun bukan berarti bakalan selamat gitu. Kan kita kalau ngaji bab sholat itu kalau orang ninggalin 1 kali aja kan ngeri, ya kan? Apa dalam keterangan itu mantarokas fardun wahidah, ya, kutibasmuhu ala babin nar, ngeri. Orang udah kalau berani ninggalin 1 wajib aja, zuhur sengaja ninggalin,
maka tercatat namanya ada di pintu neraka. Ngeri. Belum lagi yang ketika Mi'rajnya Nabi, ada Nabi menyaksikan yang kepalanya itu siksanya dipukul sampai pecah, utuh lagi. Man haula ditanya sama Nabi kembali ke Jibril, siapa mereka? Ngeri benar itu siksanya. Itu gambaran umatmu yang mereka nggak ninggalin sholat ya, nauzubillah. Lah ini orang bukan Islam nggak wajib, gimana? Apakah dapat yang seperti itu? Dapat. Jadi orang yang yang tidak Islam, selain mereka disiksa dengan kekafirannya, ya dengan kekufurannya, juga karena ya nggak sholatnya, ya nggak zakatnya, ya nggak puasa Ramadannya, juga sama dapat ikobnya, ya ukubahnya dapat. Hanya saja kalau dalam hukum secara syariat memang tidak wajib, bukan berarti terbebas begitu saja ya, fil akhirah itu urusan yang lain. Jadi Islam fala tajibu alal kafiril asli maka tidak wajib bagi orang kafir asli, ya orang kafir asli tidak wajib ya. Wala qada'a alaihi idza aslama, dan juga tidak mengkodok dia sholatnya ketika dia masuk Islam. Ada orang kafir, kemudian di usia 40 tahun misalnya dia masuk Islam, maka mulai dari balik sampai usia 40 tahun dia tidak dibebani untuk mengkodok sholat. Berapa tahun berarti? Andai kata baliknya dia 15 tahun, kemudian dia masuk Islam 40 tahun. Berapa tahun tuh? 25 tahun. Apakah dia wajib kodok sholat? Dia nggak sholat 25 tahun? Tidak wajib. Ya, kalau memang dia kafir asli. Beda sama orang murtad. Nauzubillahi min zalik. Wa amal murtaddu, adapun orang yang murtad, fayaji, orang murtad itu udah agama Islam keluar. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna ariddatihi idza raja'a ilal Islam. Adapun orang yang murtad, dia udah beragama Islam tapi entah karena pergaulan, entah karena apa, wallahu a'lam, dia akhirnya keluar daripada Islam. Kemudian seumpama dia masuk Islam lagi, wajib mengqadha apa yang telah dia tinggalkan semasa murtadnya. Murtadnya 1 minggu, berarti 1 minggu dia nggak sholat, wajib qadha. Murtadnya 1 tahun, berarti mungkin di situ nggak sholat, mungkin di situ nggak puasa, ya kewajiban-kewajiban qadha itu. Beda sama orang kafir asli. Ya kalau murtad ini dikatakan wadzalika taglidhun alaih, sebagai pemberat buat orang yang murtad, ya nauzubillah. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari bentuk kekufuran ya, dari murtad, nauzubillahi min zalim. Itu yang pertama. Jadi orang yang wajib mengerjakan sholat adalah orang Islam. Yang kedua, al-bulughu, balik. Orang yang wajib mengerjakan sholat, dia adalah orang yang sudah balik. Ya, sudah balik. Di usia balik nanti di sini ada, udah pernah juga kita bahas. Fala tajibu ala sobi, maka tidak wajib mengerjakan sholat bagi anak kecil. Bahkan walau mumayyizan, walaupun sudah tamyiz. Walaupun sudah tamyiz. Tamyiz itu kalau definisi fikih udah bisa ngebedain duit. Nah itu udah dikatakan tamyiz. Kan ada nih, kalau segini 50.000, 100.000, milih yang mana? Nah itu belum. Milih yang 50.000 atau 50.000 sama 1.000, milih mana? Milih 1.000, nah itu belum tamyiz itu. Kalau udah bisa ngebedain mana yang lebih gede, nah itu tamyiz. Atau ada juga definisinya udah bisa ngebedain mana kanan, mana kiri. Ada juga dalam bahasa definisi fikih mah yang udah bisa ngebedain mana itu bara api, mana itu makanan. Ya, sama-sama merah nih. Yang satu bara api, yang satu misalnya apa? Kembang. Mana? Dulu saya masih ingat tuh. Saya anak tuh lilin, lagi mati lampu, nyalain lilin. Itu apinya dulu ditangkap ya. Udah tahu di panas baru dia nggak tahu, itu belum tamyiz, itu masih kecil ya. Orang yang wajib melaksanakan sholat haruslah orang yang sudah balik
maka anak kecil atau orang yang sudah tamyiz pun sebetulnya belum wajib untuk sholat. Nah, nanti urusannya kewajibannya ada pada orang tua. Ya, kewajibannya ada pada orang tua. Nanti ada juga pembahasannya di setelah ini. Di usia 7 tahun. Ya, di usia 7 tahun udah tamyiz, kewajiban ini ada pada orang tua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan syariat, melatih. Makanya usia 7 tahun kudu udah digubrak-gubrak ya, udah diajarkan, ayo sholat. Nanti ada pembahasan panjang lebar di setelahnya ya, ada beberapa masail. Jadi di usia tamyiz sebetulnya mereka belum wajib melaksanakan sholat, hanya saja kewajiban ini ada pada orang tuanya untuk melatih anak-anaknya yang sudah tamyiz ya. Ya, termasuk bukan cuma melatih, nanti ada pasalnya, termasuk wajib mengajarkan ilmunya, ilmu sholat, bukan cuma nyuruh kewajibannya ya. Ayo usia 7 tahun nih, ayo suruh sholat. Kewajibannya bukan cuma nyuruh, tapi juga ngajarin. Ya, kewajibannya itu bukan cuma nyuruh tapi juga ngajarin. Di sini ada nih. Yajibu ta'limu sobi ahkamus sholat, wajib mengajari anak kecil itu hukum-hukum sholat. Wa syurutoha, syarat-syarat sholat. Qabla amrihi, sebelum nyuruh. Jadi jangan kita cuma nyuruh doang. Ari ilmu nah tadi kasih tahu kumaha cara sholatnya. Jadi ya bapaknya wayahna sebagai bapak teh mencontohkan cara sholat yang benar gimana gitu. Cara wudhu yang sholat, cara wudhu yang benar kumaha. Ya sekali kita contohin ke anak-anak kita. Jadi jangan cuma nyuruh sholat, nyuruh ibadah, kitanya nggak ngasih ilmunya, kasih semuanya tuh. Bahkan kalau emang kita butuh untuk ngebiayain, ya suruh masukin ke madrasah-madrasah, masukin ke tempat-tempat pendidikan. Ya, kalau kita nggak bisa ngajarin sendiri, dari mana biayanya? Wa mu'natu talim fi malihi. Jadi kalau misalnya anak itu punya duit, biaya pendidikan dari duitnya. Kalau emang dia punya duit, ya ada kan anak kecil punya duit, ya. Kalau misalnya nggak ada, dia nggak punya duit, wa in lam yakun lahu malun fa alal ab, maka dari bapaknya yang ngebiayain buat biaya pendidikannya. Bapaknya nggak ada, nggak punya duit, ibunya, ya. Suma al kemudian ibunya. Kalau ibunya punya duit, kan ada. Bapaknya nggak punya duit, ibunya banyak duitnya. Ada kan yang begitu? Nah jadi kalau bapaknya nggak punya duit, ini gimana anak ngajinya? Ya wayahna ibunya, ibunya ngeluarin duit, ya gitu. Wain alat terus ke situ. Kalau nggak ada, bapaknya nggak punya duit, ibunya nggak punya duit, summa baitul mal. Baitul mal, ada nggak baitul mal? Kalau nggak ada, summa agnia il muslimin. Kemudian beban itu ada pada orang-orang kaya minal muslimin. Jadi kalau kita ditakdir jadi orang kaya, nah wayahnya itu jangan sampai nggak tahu. Jadi ketika di wilayah kita nih ada anak yatim, di wilayah kita ada fakir, miskin, orang-orang yang nggak mampu, itu bisa jadi kita ditaklif, dapat ada kewajiban untuk merhatiin daripada pendidikan mereka. Nah itu perlu memperhatikan. Jadi kalau misalnya kita ditakdir jadi orang kaya, jangan nungguin proposal. Kalau nggak ada proposal, udah anteng. Misalnya dimana ada proposal baru ngeluarin. Jangan, kudu nanti karena semuanya juga dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apalagi kan ada banyak pembahasan. Bagaimana mungkin kita tidur perut kita kenyang, ternyata ada tetangga kita perutnya lapar gitu kan. Wah itu mah hisapnya besar ya kalau kita apal mah kos gitu. Ya mudah-mudahan ya kita sebagai sesama muslim harus belajar bahwasanya kita ini adalah saudara dan yang mempersaudarakan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Baik. Jadi yang wajib melaksanakan sholat yang kedua adalah balik. Ya, ketika belum balik, kewajiban ada pada orang tuanya untuk mengajarkan, untuk mendidik, untuk memperhatikan. Nah, adapun balik,
Walau wa yakunul bulughu bi ihda salati alamat, dan balik itu ada satu dari 3 tanda. Udah kita bahas, di sini dibahas lagi. Ya, di antaranya bulughu khamsa asyara. Nah, singkatnya ini. Tandanya orang itu balik bisa salah satu dari 3. Satu, dengan usianya 15 tahun, fi dzakar wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini dimulai wa tabda'u min infisalil badan minar rahim. Dihitung 15 tahun itu mulai dari keluar dari rahim. Nah, itu udah mulai dihitung. Ya, sampai berlalu 15 tahun, dan hitungannya qamariyah tahdidiyah. Hitungannya hitungan qamariyah, bukan syamsiyah. Jadi kita kudu tahu sebetulnya anak kita lahirnya di bulan apa hijriahnya. Ya, hijriahnya. Ya kan, kalau kita di Indonesia KTP dicatatnya kan bulan 2 misalnya Agustus gitu kan, bulan 3 ya, atau bulan 4 ya, bulan-bulan Masehi. Tapi kita sebetulnya kudu tahu, kudu apal gitu, bahwa 2 Agustus misalnya bertepatan bulan Ramadan misalnya, atau bulan-bulan yang lainnya. Kudu tahu karena hitungannya hitungan qamariyah, bukan syamsiyah. Makna qamariyah aya bil asyuril arabiyah, yaitu bulan hijriyah. Makna tahdidiyah kudu pas, ya, udah pas 15 tahun, ya pas 15 tahun baru dia dikatakan balik. Atau yang kedua, bil ihtilam, dengan mimpi. Udah kita bahas juga ini. Ya, mimpi lah, udah nggak usah dipanjang lebarin. Pokoknya bukan mimpi yang aneh-aneh. Ya gitulah pokoknya namanya, bapak-bapak udah pada tahu semuanya. Ini baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ya, mimpi ini bisa laki-laki bisa perempuan di usia 9 tahun. Ya, di usia 9 tahun. Kalau misalnya ada orang udah 9 tahun dia mimpi, maka udah berarti dia balik. Makanya kita dulu udah pernah dibahas, kita wajib ngajarin di usia 7 tahun, bisi usia 9 tahun dia balik. Jadi waktunya balik mah bukan lagi belajar sholat. Misalnya ini 9 tahun balik, bukan lagi belajar sholat, belajar wudhu. 9 tahun mah kudu praktek, udah bisa gitu, udah bisa melaksanakan. Bisi di 9 tahun dia udah balik gitu. Ihtilam di sini dijelaskan khurujul mani. Ya, khurujul mani intinya mah sawaun fil naum awil yaqadha. Pokoknya ihtilam itu intinya khurujul mani. Karena ada orang bertanya, dia mimpi begitu tapi nggak keluar, yang nggak wajib mandi, ya juga nggak balik gitu. Nggak wajib mandi, ya nggak balik. Jadi ihtilam ini sampai intinya keluar gitu. Yaudah, nggak usah dipanjang-panjangin. Paham intinya? Yang ketiga termasuk tandanya balik, ya, yaitu khusus bagi perempuan ketika sudah datang bulan di usia 9 tahun sama. Khusus untuk perempuan di usia 9 tahun. Ketika udah ada salah satu dari 3 tanda ini, maka pada saat itulah dia udah wajib menjalankan syariat, ya sholatnya, ya puasanya, ya udah wajib menjalankan perintah syariatnya yang balik. Kamu sekarang mah banyak yang udah balik, anak-anak banyak yang udah balik tapi belum bisa sholat yang benar gitu. PR buat kita semua sebenarnya. Banyak yang udah balik belum bisa wudhu yang benar. Nah, makanya kita harus sama-sama support. Alhamdulillah ya, dengan program-program yang ada, mudah-mudahan ya menjadi satu hal yang baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya termasuk syarat wajibnya sholat yang ketiga adalah al-aqlu. Berakal, ya berakal. Fala tajibu alal majnun, maka tidak wajib sholat itu bagi orang yang gila, yang nggak punya akal. Ya. Orang gila nggak wajib dia sholat. Wasobi, nah sobi juga ghairul mumayyiz. Wal mugma alaih, orang yang pingsan. Wala qada'a alaihim, juga tidak wajib qada buat mereka. Ada orang gila tiba-tiba sembuh. Wah, berapa bulan dia gilanya? Kalau misalnya gilanya 1 tahun, wajib nggak qada?
Tidak wajib, ya, tidak wajib dia qada. Kemudian yang selanjutnya, at-thaharatu anil haidi wan nifas. Termasuk orang yang tidak wajib sholat adalah seorang wanita yang sedang datang bulan atau yang sedang nifas, ya, yang sedang nifas. Bukan yang setelah melahirkan, ya, nifasnya yang dihitungnya. Fala tajibu alaihima, maka tidak wajib sholat atas kedua orang tersebut, baik perempuan yang sedang datang bulan ataupun perempuan yang sedang nifas. Dia tidak wajib untuk sholat adaan wala kodoan, baik itu sholat yang ada ataupun kodok. Ya, jadi kalau sholat mah tidak dikodok, beda dengan puasa, ya. Sholat mah tidak dikodok, ya. Bagi perempuan-perempuan yang datang bulan atau nifas tidak wajib sholat, atau nifas tidak wajib sholat, dan kira. Ya, seumpama ada nggak sampai, ya itu lain cerita. Faidah lam tablughu dakwah fala yajibu alaihil qada inda romli khilafan li bin Qasim. Jadi kalau memang dakwah dia nggak tahu, ya dia nggak tahu, tidak sampai, ya Islam itu tidak sampai kepada dia. Berarti masuknya orang-orang primitif, sampai enggak? Itu tidak wajib. Kemudian selanjutnya salamatul hawas, selamatnya panca indera. Jadi normal. Fala tajibu, maka tidak wajib alaman khuliqo a'ma asoma walau natikon. Tidak wajib sholat itu bagi orang yang memang terlahir misalnya dia buta dan dia tuli. Ada orang buta, ada orang tuli, dia nggak wajib untuk sholat. Lah gimana caranya sholat? Coba. Nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedenger. Cara dia buat tahu gimana? Kalau orang ada yang nggak bisa ngelihat tapi ngedenger, ada yang sampai hafal Quran, ya kan? Sampai yang ada Quran ada. Atau dibalik, dia nggak ngedenger tapi bisa ngelihat, masih bisa. Tapi kalau udah nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedenger, nauzubillahnya, itu gimana? Ya tidak wajib dia sholat. Ya, seandainya dia tiba-tiba bisa ngelihat, wala qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Seandainya orang yang terlahir itu buta, terlahir tuli, kemudian tiba-tiba dia dikasih penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 misalnya, maka apakah dia wajib mengqadha salat? Tidak, ya, tidak wajib mengqadha salat yang telah dia tinggalkan. Ya, itu 6 poin seseorang wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, syarat wajib melaksanakan sholat. Bila terkumpul ada semuanya, ya maka wajib sholat. Maka jika ada salah satunya, mungkin dia sedang datang bulan, berakal tapi datang bulan, atau misalnya udah balik tapi ternyata gila, tidak memenuhi syarat, berarti tidak wajib untuk sholat. Ketika terpenuhi, maka itulah orang yang wajib melaksanakan sholat. Ada beberapa masalah di sini. Nah, yang tadi sudah di awal disampaikan, ada beberapa poin pembahasan. Yajibu alal abai wal ummahati, wajib bagi para bapak dan para ibu, ya, para orang tua, amru auladihim, memerintahkan anak-anak mereka al-mumayyizin, yang udah pada tamyiz, ya, di usia 7 tahun wajib. Jadi yang dosa itu orang tuanya. Ketika misalnya anak masih keluyuran entah sholat, waktu zuhur keluyuran entah sholat, waktu asar keluyuran entah sholat, ya, sampai ninggalin sholat. Yang dosa itu orang tuanya jika dia tidak merintah, ya, jika dia tidak merintah, karena berarti dia meninggalkan kewajiban. Auladim al-maizin bisolah idza balagu sab'a sinin. Kalau anaknya udah sampai 7 tahun. Jadi wayahna, kalau anak itu sudah sampai usianya 7 tahun, udah ajarin, perintah sholat, ajarin sholat, wajib. Wajibu dorbuhum,
bahkan wajib dipukul. Alaiha idza balagu asyrosinin. Kalau usianya 10 tahun masih hara rese, gebug, ya, pukul. Tapi nanti ada batasannya. Mukulnya yang sekiranya tidak ghairu mubarrih, tidak membuat memar kayak balok. Tidaknya dari yang sekiranya membuat dia jerak, ya. Wajib, ya, umur 7 tahun wajib diperintah, umur 10 tahun kalau masih susah wajib orang tua dengan tegas memukul. Ya, ini memang betul-betul kan dalam Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Betul-betul kita kudu memperhatikan keluarga kita, bukan cuma diri kita doang yang sholat, ya, tapi keluarga, anak-anak kita, istri kudu harus sholat. Ini tanggung jawab. Nah, bila mana kita tidak lakukan, ya berarti kita meninggalkan kewajiban. Itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, masalah zawalil mani. Ini ada zawalil mani. Di sini gambarnya an yadkhula waktu shalah wa syakhsu mimman la tajibu alaihi shalah liwujudi mani minal mawani, seperti haidin au junun au gharima tsumma yazulu hadzal mani. Ini gambarannya ada seorang gila atau ada seorang perempuan datang bulan, tiba-tiba di waktu zuhur berhenti, nah gitu, atau di waktu asar berhenti. Ini gimana hukumnya? Ini yang pertama, idza zalal mani'u wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratul ihram fa aktsar wajaba qada'u tilkas shalah, wajib mengqada salat tersebut. Contohnya gimana? Sebelum berakhir waktu sholat zuhur, cuman cukup untuk takbiratul ihram 1 menit lah, ya. 1 menit sebelum masuk waktu asar, ini perempuan suci dari datang bulan. Atau sebelum 1 menit lewat, sebelum 1 menit habis waktu zuhur, ini orang gila sembuh, maka wajib qada zuhurnya. Ya, wajib qada zuhurnya. Ini kebanyakan itu yang perlu diperhatikan kalau perempuan, ya, kalau perempuan. Jadi umpama dia itu sucinya di waktu mau mendekati asar, walaupun ada cukup waktu 1 menit, itu zuhurnya kudu dikodok sama dia, ya. Zuhurnya kudu dikodok. Wajib qada tilkas shalah. Bahkan wajib mengkodok sholat sebelumnya. Kalau contohnya bisa dijamak, contohnya gini. Dulu kalau nggak salah pernah disampaikan di bab ini, di bab datang bulan, ada seorang perempuan sucinya di waktu asar. Seorang perempuan sucinya di waktu asar. Maka zuhurnya juga kudu dikodok. Kalau asarnya jelas dia wajib sholat. Zuhurnya gimana? Ini kebanyakan ada orang yang nggak tahu. Jadi dia pas sucinya di waktu asar, zuhurnya nggak dikodok. Padahal secara ketentuan syariat dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika seorang perempuan suci di waktu zuhur, di waktu asar, zuhurnya juga harus dikodok. Alasannya apa? Karena alasannya zuhur itu bisa dijamak ke asar ketika misalnya musafir. Jadi penggabungan itu alasannya. Zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan isya. Sama, dia kok sucinya di waktu isya, maka maghribnya juga kudu dikodok. Alasannya apa? Kenapa bisa harus dikodok? Karena sholat maghrib dalam bab musafir, ya, itu bisa dijamak takhir, sehingga sholat maghribnya di waktu isya. Zuhur bisa ditakhir sehingga sholat zuhurnya di waktu asar. Dengan alasan itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang perempuan yang sucinya di waktu asar, zuhurnya juga harus disolati. Suci di waktu isya, maghribnya juga harus disolati. Nah, itu diantara poin-poin yang perlu diperhatikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Nggak ada, ya?
di mana tempatnya tapi karena kan udah sekali sembarangan. Wudu, niat wudu. Ya, Niat itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu muktarinan bi fi'li. Itu yang perlu kita kadang-kadang sampaikan. Muktarinan bi fi'li. Berbarengan ada tabyitun niat. Kalau puasa mah kudu sebelum fajar. Kalau udah fajar baru niat tidak sah. Nah, selain daripada puasa harus muktarinan bi fi'li. Itu memang yang kita perlu tekankan. Dulu juga pernah disampaikan kan ya, bukan yang melafadzkan itu yang wajib, itu bukan yang lafadz usolli fardhu zuhri nawaitul wudu, bukan. Niat itu di dalam hati. Hanya saja yang pernah saya sampaikan juga, melafadzkan ini dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah, wa talaffudu biha, ya redaksi teksnya itu dalam Safinah juga wa talaffudu biha sunnah. Melafadzkan bentuk niat itu sunnah, tapi yang penting mah adalah di dalam hati. Ternyata itu banyak ulama menjelaskan dalam mazhab Syafi'i kenapa disunahkan beliau berijtihad sunnah melafadzkan. Ternyata dengan melafadzkan itu akan membantu hadirnya niat. Contoh sebelum sholat nih, kalau saya misalnya usolli fardhul maghribi gitu kan. Nah, ketika ngucapin Allah, bentuk usolli fardhul maghribinya itu udah ada di pikiran, udah ada di hati, itu udah cukup. Jadi usolli fardhul zuhri Allah, nah lafaz usolli fardhul zuhrinya ini udah kesebut, jadi udah ada, langsung ada di hati, langsung ada di pikiran, udah Allahu Akbar gitu. Jadi nggak perlu Allah pusing, ada kan yang begitu Allah, nah pusing dia lihat. Itu coba lafadzkan. Jadi ketika udah hati kita udah pandai, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak melafadzkan niat langsung nggak usah usolli fardhu zuhri misalnya Allahu Akbar, udah mantep hatinya. Tapi buat kita yang belum mantep, kita diajarin. Buat hati kita yang belum mantep ketika sholat, wudu belum mantep, nah lafadzkan tuh cara Imam Syafi'i ijtihadnya bahwa itu sunnah. Nawaitul wudu misalnya. Nah, ketika air sampai ke muka baru dalam hati nawaitul wudu. Sama bab sholat juga. Jadi ya memang perlu anak-anak diajarkan kudu mantepnya niat. Kalau perkara dia udah mantep, saya emang nggak mau melafazkan niat, ya nggak ada masalah. Bukan satu hal yang wajib. Jadi langsung Allahu Akbar, nggak ada masalah. Langsung nggak ada masalah, berarti hatinya udah mantep ya, berarti hatinya udah mantep. Kalau kita maksa asa ini itu tadi laksanakan, coba, insya Allah itu sangat bagus. Kadang-kadang enakan begitu, sholli fardhu zuhri Allah, udah kegambar aja udah boleh, udah kegambar karena kita ngucapin membantu hati kita, terus kegambar itu lafaz sholli fardhu zuhri, itu udah cukup, itu niat seperti itu. Nah gitu, buat yang masih gitu ya, belum mantep ya Allah gitu, belum mantep ya, kudu coba dilafatkan niatnya ya, dilafatkan niatnya Allah kan ada yang berkali-kali kan, ada yang berkali-kali. Air kalau dimensi atau pikir orang tua yang berwudu apanya itu dia ya, kewajiban kita ngingetin ya, ingetin terus. Pernah juga kadang malah dia bisa zuhurnya 2 kali ya itu ingatan yang barunya itu cepat lupa, ingatan lamanya apa. Iya, orang yang seperti itu insya Allah udah masuk ke dalam sini ya, yang tidak diantara sadar nggak sadar. Cuman nanti kewajibannya ya keluarga, kembali lagi kepada keluarga untuk ngingetin ya. Jangan mentang-mentang udah nggak diingetin, jangan ya, tetap kewajiban kita ngingetin. Kayak di sini juga nih mengenai tentang anak-anak, kewajiban juga termasuk kita bagi suami juga untuk memerintahkan istrinya. Tapi kalau suami mah, kalau tadi kan anak kalau 7 tahun, kalau 10 tahun belum sholat boleh dipukul. Bagaimana kalau guru?
Boleh nggak guru mukul murid? Atau suami mukul istri? Boleh ente? Nah, ini ada keterangan nih. Lil muallimi wa zauji al amru faqat dunad dorbi. Bagi guru kalau nyuruh muridnya buat sholat, atau juga suami nyuruh istrinya buat sholat, cuma nyuruh doang tanpa harus mukul. Illa an ya'dana lahumal wali, kecuali kalau dia ya diizinin sama walinya. Tiba-tiba kalau nggak diizinin, ya sekarang banyak kan akhirnya dilaporin guru teh ya gara-gara nah dicubitnya segala rupa ya. Tapi kudunya ada apa namanya, sinkron ini orang tua sama murid kudu nama. Kalau emang anaknya Badung susah, harusnya mah orang tuanya juga kudu legowo gitu. Ini kadang-kadang ada orang tua anaknya salah juga tapi dibela gitu kan. Ya itu PR jadinya itu teh. Ya kudunya mah guru sama murid teh kedah sinkron gitu. Ya kalau memang anak saya salah, silahkan didik dengan tegas. Nah itu poin-poin insya Allah dilanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Ya kasih tahu itu. Itu apakah maksudnya nanti jadi bijama akhir asar dan luhur atau bagaimana? Kodo jatuhnya kodo. Jatuhnya cuma kodo aja. Nah, jadi intinya zuhur yang tadi dia nggak sholat, dia sholat. Ya, jadi zuhur yang tadinya dia tadi nggak sholat, dia harus sholatin. Bukan. Ya, itu harus dia sholat. Itu harus dia. Kan kalau misalnya apa namanya perempuan datang bulan itu kan nggak mengkodok sholat. Nah, dalam contoh yang ini di waktu zuhur itu kan dia masih sebenarnya datang bulan. Ya, tetap dikodok karena zuhur ini bisa ditakhir. Posisi sholat zuhur itu statusnya bagi seorang musafir bisa diakhirkan ke asar dalam rukhsah syariat. Ya, sehingga dalam alasan itulah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i zuhurnya juga wajib dikodok. Kodok biasa, sholat zuhur biasa. Ya, sholat zuhur biasa. Wallahu a'lam. Nggak pakai niat jama. Karena Itu cuman alasan aja. Karena bisa dijawabkan dalam hal itu dengan asar kan, sehingga ketika jatuh di asar wajib kodok di luhurnya. Tapi pengerjaannya nggak harus jama, tetap sendiri-sendiri. Ya. Kodok luhurnya itu. Ya kan kalau asar mah pas waktu asar. Ya tinggal habis sholat asar sholat zuhur gitu. Atau mau sholat zuhur dulu, enggak terus asar gitu. Zuhur dulu atau asar. Maksudnya niatnya nggak boleh jama takhiri. Bukan, nggak usah pakai niat jama takhir. Udah otomatis kayak status kita tidur, ternyata bangun jam 6, subuh udah habis. Ngapain? Tetap wajib sholat, kodok namanya gitu. Hanya saja kan dalam pertemuan sebelumnya ada kalanya orang itu berdosa, ada kalanya orang itu enggak berdosa. Kalau kasusnya memang dia tidurnya sebelum masuk waktu, tidur jam 11 siang, tiba-tiba bangun asar, dia zuhurnya tetap kodok. Cuman kan dalam contoh yang seperti ini dia tidak berdosa karena tidurnya sebelum masuk waktu. Gitu. Allah. Jadi kodok enggak, itu mah enggak ada pembahasan masalah jama-jamaan, cuman alasan aja. Kenapa harus kodok zuhur? Karena posisi zuhur dalam apa namanya ketika orang itu musafir, zuhur itu ternyata bisa dijama ke asar. Itu aja sebuah alasan aja gitu. Sholatnya mah tetap sholat biasa. Yang zakat gitu ya, itu kan kita kadang ngambil keringanan itu ya. Ya. Cuma itu gak nyaman, bukan? Gak nyaman ya. Nah itu kita boleh kan kalau di sana tuh betulan kan 100 ribuan gitu. Ketika sampai Rom kan kita Kodok. Kalau gimana? kodok maksudnya kodok gimana? Ketika safar nih kan ada yang merasa kayaknya ini wudhunya nggak seret gitu ya karena safar ya kan. Yang kayak umum yang seadanya. Soalnya sholat
Dikodok lagi. Ketika Sampai Mekah. Karena merasa tidak serak. ya itu kan enak tuh 100.000 tuh zakatnya. Bisa, karena ada call saya baca di mana kemarin itu. Jadi sholat itu ketika kita merasa sholat itu kita itu ada cacatnya, ada tidak sempurna, bahkan apalagi yakin misalnya sholat kita bermasalah, kudu dikodok gitu. Apa seandainya pun tidak yakin, ada kita ragu gitu, sholat kita itu tadi kayak kurang benar, bahkan ada sunnah dikodok. Itu ada, jadi ada kadang-kadangnya sunnah dikodok. Nah nanti keterangannya mungkin menyusul. Ya, Saat di perjalanan kan sholat nih di pinggir wanita cantik gitu kan. ya, ya emang begitu. Itu ada keterangannya emang begitu. Jadi ketika kita merasa sholat kita kemarin itu cacat itu bisa dalam kayak nggak bener, kurang khusyuk dan lain sebagainya, atau masbuk, maka disunahkan untuk dikodoin semuanya. Itu referensinya menyusul. Itu saya baca beberapa waktu. Jadi kayak perjalanan di kapal terbang gitu ya. Ya kalau di pesawat mah sebetulnya itu istilah kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah, nggak bisa. Dihormati waktu. Tetap kodok, wajib kodok. Ya wajib. Selama dengan itu menjaga ketika ada insiden hukumnya tidak meninggalkan sholat. Ya. Dihormati waktunya. Jadi kalau yang di pesawat mah ya memang harus harus dikodok, bukan lagi ini harus harus dikodok sholatnya. Jadi apalagi orang yang sholat dihormati waktu, ya memang itu mah harus dikodok sholatnya. Entah karena nggak ada air, nggak bisa tayamum dan lain sebagainya. Ya begitulah alat pilihan. Ada memang tempatnya, cuman kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah sebenarnya. Walaupun disediakan tempat, karena sedang ngubung gitu, sedang ada di udara gitu. Nanti referensinya menyusul, sedang ada di udara. Jadi sebetulnya kalau nggak tahu ya, kalau dalam mazhab-mazhab yang lain saya nggak tahu, belum saya kaji. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah. Bukan masalah arahnya. Jadi kita tidak berpijak di bumi, gitu. Ngegantung. Karena ngegantung kita itu ada di atas. Kalau misalkan di kendaraan pertama itu gimana? Kan itu kan Sebetulnya di kendaraan juga kalau sholat sunnah bisa, tapi kalau sholat wajib, tamu kudu dikodok. habis Jatuhnya kodok, kudu dikodok. Cuman kudu tahu ilmunya. Sebut lagi nih, lagi di perjalanan nih. Kira-kira kita bisa sholat zuhur apa bisa sholat asar? Kalau sekiranya kita bisa sholat zuhur, mendingan ditakdim langsung. Tapi ya kalau misalnya sekarang di waktu zuhur nih masih macet, di waktu zuhur nanti ada babnya, syaratnya harus niat jamak takhir di waktu zuhur. Jadi kita mau jamak takhir zuhur nih di waktu asar. Di waktu zuhur itu kita kudu niat jamak. Nawaitu jamak takhir, saya niat mau menjamak zuhur ini ke asar. Jamak takhir di waktu zuhur. Kadang orang enggak, cuman ya nanti takhir. Ya insya Allah nggak tahu itu udah masuk niat apa belum. Cuman lebih afdolnya kalau memang kita mau jamak takhir pas di waktu zuhur kudu niat. Saya mau niat jamak takhir. Sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Gitu. Kalau isya sama maghrib, maghrib pendek nih, saya mau takhir ke isya. Niatnya itu kudu di waktu maghrib. Itu kudu di waktu maghrib. Iya. Ini kan banyaknya orang itu ngambil rusuh itu kalau lihat keterangan dia Nabi itu selalu berhenti kan ya pada saat mengambil rusuh itu ya. Nggak jalannya itu nggak mobilnya, kalau ada mobil misalnya nggak lagi itu tanya di jalan enggak kan ya, atau sambil jalan kan enggak kan, posisi dia maksudnya begitu Iya. ya. Yang itu mungkin dasarnya yang apa itu pinjaman kosong gitu ya, di menarik atau mundur gitu ya. Jadi kan ada yang udah itu waktu mobilnya sambil jalan, pesawatnya sambil jalan, udah jangan sempat ganti gitu. Ya kayaknya perlu dijelaskan juga.
Iya, nanti ada lebih lengkapnya itu ada di bab itu mah keringanan khusus bagi seorang musafir yang memang jarak tempuhnya 84 kilometer ya. Ada keringanan-keringanan, bahkan kalau lebih dari itu dalam adab yang lain kan ada kalanya kita afdolnya itu ngambil gitu. Kayak misalnya mengkosor. Ada orang kan kadang ada orang yang masih bingung. Saya ini kok sholat zuhur 2 rakaat ini nggak srek gitu ya. Ada kan yang begitu, sholat zuhur 2 rakaat nggak srek. Ketika dia mau mengkosor sholat, padahal sebetulnya ketika memang perjalanannya itu udah jauh, udah mencapai masafah kosor, itu ada kalanya afdolnya itu kosor, ada ulama gitu afdolnya itu karena ini keringanan dari syariat gitu. Keringanan dari syariat bagi orang-orang tertentu boleh sholat zuhur 2 rakaat, boleh sholat asar 2 rakaat ketika memang sudah memenuhi syarat. Itu teh keringanan dari Allah, langsung keringanan dari syariat gitu. Maka afdolnya ketika Allah ngasih keringanan, jangan ngeberatin diri gitu, ambil gitu. Ulama bilang begitu. Jadi ketika memang sudah memenuhi syarat, ambil itu keringanan dari Allah gitu. Keringanan dari agama kita, jangan kita mempersulit. Kadang kan emang ya perasaan nggak ada masalah sih ya. Mau musafir sholat zuhurnya 4 rakaat, jarak tempuhnya jauh, mau 4 rakaat nggak ada masalah. Cuman masalah afdolnya mana, masalah keafdolan doang yang cuma. Nah khususnya yang imam-imamnya yang bawa rombongan kudu ngajarin, jangan ujug-ujug bingung gitu. Karena ada orang begini, sholat lagi pada sholat nih di rest area ya, lagi pada sholat di rest area 4 rakaat, terus dia tiba-tiba sendiri sholat 2 rakaat, itu nggak boleh. Ketika dia bermakmum sama orang yang sholat 4 rakaat, maka nih makmum ini yang walaupun dia jaraknya tempuhnya jauh, udah boleh mengkosor sholat, dia tidak boleh sholat dengan orang yang sholat sempurna 4 rakaat. Kalau dia sholatnya 4 rakaat ngikutin orang yang sholat 4 rakaat, walaupun cuma takbiratul ihramnya, wajib sempurna 4 rakaat. Misalnya ada musafir kesini ikut sholat zuhur, cuman bagian dapat udah pas tahiyat akhir, dia langsung Allahu Akbar, imam assalamualaikum warahmatullah, dia harus sholat 4 rakaat, nggak boleh 2 rakaat. Kenapa? Karena ada bagian sholat dia bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Itu nanti lebih itunya ada di babnya, bab khusus sholat musafir ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa istiqomah kita dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang lagi pada sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, sehat walafiat, yang lagi pada kesulitan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Allah hadihin niyat wa likulli niyah shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi 'ainika tilatan wa khufna bi kanafika la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Diman. Dihabisin gusin. Aduh, pelanggaran itu mah.